3. Caca, ayo 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 ayo. Faisala, ayo ayo ayo. Kagita, ayo ayo ayo. Kina, ayo ayo ayo. Elvana, ayo ayo ayo. Rahma, ayo 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 ayo. Lesti, ayo ayo ayo. Kelompok 3, dan tidak ada akses warga di Tandu. Karena tidak ada akses jalan, seorang warga di Goa, Sulawesi Selatan yang sedang sakit terpaksa dibawa dengan tandus sejauh 2 km. Dengan proses evakuasi warga sakit berjalan sangat sulit lantaran warga yang membantu harus operasi dan bosan banget nih. Apa aku ajak Tina main aja ya? Telepon dulu lah. Kok lama banget sih? Halo? Halo Sin, kamu lagi di mana? Aku lagi di kelas 5. Main yuk, aku bosan banget nih di kosan sendiri. Aduh, Pai, maaf ya. Aku Kenapa? lagi sakit, lemas banget. Hah? Kamu sakit? Ya, Pai. Ya udah, aku kesana ya. Gak apa-apa emang. Gak apa-apa. Oke ya, tunggu situ ya. Aku kesana langsung ya. Oke, bye-bye. Oke, Pai. Bye. Jadi, melalui permasalahan tersebut, muncul transformasi layanan kesehatan berbasis teknologi atau kita kenal dengan digital health. Jadi, melalui transformasi layanan teknologi tersebut dapat mendukung masyarakat dalam lebih mudah mengakses layanan kesehatan yang lebih cepat dan juga efisien. Dalam kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan membahas terkait penerapan dari digital health tersebut melalui layanan telemedicine pada aplikasi Klik Dokter, serta bagaimana sih penerapan dari big data dalam mendukung layanan tersebut. 5 minutes later. Wah, Sin. Permisi. Loh, kamu kenapa sih? Aku udah sakit beberapa hari ini, Pai. Kamu udah ke dokter? Loh, kenapa kamu belum ke dokter? Jangan, Pai. Sakitnya lama. Loh, kan sekarang udah bisa online nih. Aku ada aplikasinya nih. Lihat. Nih. Digital health adalah pemanfaatan teknologi untuk layanan kesehatan, mulai dari pencegahan, diagnosis, hingga pemantauan pasien. Tujuan dari digital health ini ada 4. Yang pertama adalah mempermudah dalam akses layanan kesehatan, misalnya konsultasi online. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kualitas dan juga pelayanan kesehatan. Yang ketiga adalah membantu dalam pencegahan dan pengelolaan penyakit, serta yang terakhir untuk membantu dalam memperbaiki pengambilan keputusan berbasis data. Serta apa saja sih bentuk-bentuk dari digital health itu sendiri? Yang pertama ada telemedicine, yang kedua ada mobile health, yang ketiga ada rekam medis digital. Namun pada pembahasan kali ini kami akan fokus pada telemedicine dalam aplikasi Klik Dokter. Telemedicine adalah layanan kesehatan jarak jauh yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memungkinkan konsultasi medis, diagnosis awal, pemberian resep, serta pemantauan pasien tanpa tatap muka secara langsung. Sebagai bagian dari digital health, telemedicine berperan dalam memperluas akses layanan kesehatan dan meningkatkan efisiensi pelayanan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan terhadap akses fasilitas kesehatan. Saat ini, telemedicine telah diterapkan melalui berbagai platform kesehatan digital. Salah satunya adalah Klik Dokter, yang menyediakan layanan konsultasi dokter secara online. Penelitian menunjukkan bahwa telemedicine dapat meningkatkan efektivitas pelayanan dan mengurangi hambatan geografis. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan seperti infrastruktur digital dan perlindungan data pasien. Jadi, digital health merupakan pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan. Contohnya seperti telemedicine. Telemedicine merupakan layanan konsultasi jarak jauh melalui aplikasi digital. Di Indonesia, salah satu contohnya yaitu Klik Dokter.
Dalam penggunaan aplikasi seperti Klik Dokter, berbagai aktivitas pengguna seperti konsultasi dengan dokter, keluhan kesehatan, riwayat pengobatan, dan pencarian informasi kesehatan menghasilkan data kesehatan dalam jumlah yang besar, yang dapat kita sebut dengan Big Data. Data ini dapat kita manfaatkan untuk menganalisis tren penyakit, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, serta mendukung pengambilan keputusan dalam sistem kesehatan digital. Nih, ini aku ada aplikasinya. Coba lihat. Cara pakainya gimana, Bay? Gini nih cara pakainya. Belum punya aplikasi Klik Dokter? Install sekarang yuk. Cari lalu install aplikasi Klik Dokter di HP kamu. Setelah berhasil menginstal, buka aplikasi Klik Dokter. Masuk ke halaman profil, klik daftar, lalu isi data diri atau masuk akun Facebook atau Google. Otomatis data kamu terregistrasi via Facebook atau Google. Verifikasi nomor handphone kamu, lalu tunggu notifikasi via SMS. Masukkan kode verifikasi, pendaftaran akun berhasil, lengkapi data profil kamu. Kamu langsung bisa konsultasi dan cek kesehatan kapan dan di mana saja. Install sekarang untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Sehat itu mudah, diklik aja. Klik Dokter. Gak mau nunggu lama konsultasi dokternya? Klik Dokter aja. Tinggal klik. Gratis ngobrol sama dokter kapan aja. Butuh info dokter dan rumah sakit? Klik Dokter aja. Tinggal klik. Gampang caranya, lengkap informasinya. Mau gampang nebus resep obat? Klik Dokter aja. Tinggal klik. Obat dianterin, nggak capek nungguin. Klik Dokter. Layanan kesehatan lengkap hanya sekali klik. Sehat itu Mudah. Tinggal klik. Klik Dokter. Adapun manfaat dan juga tantangan dari penggunaan telemedicine ini. Kita masuk ke manfaat terlebih dahulu. Yang pertama ada meningkatkan akses pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, karena dapat melakukan konsultasi langsung tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Yang kedua, pelayanan kesehatan menjadi lebih efektif dan efisien karena dapat menghemat waktu dan juga biaya perjalanan pasien. Yang ketiga adalah memperluas jangkauan tenaga kesehatan, sehingga tenaga kesehatan dapat melayani pasien dari berbagai lokasi melalui platform digital. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah mendukung transformasi sistem kesehatan digital. Kemudian, ada pun tantangan dari penggunaan telemedicine. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur dan jaringan internet, terutama di daerah terpencil, sehingga layanan telemedicine belum bisa dimanfaatkan secara optimal atau merata. Kedua, kemampuan penggunaan teknologi yang masih terbatas, baik pada tenaga kesehatan maupun masyarakat, sehingga pemanfaatan telemedicine belum juga optimal. Dan yang ketiga, regulasi dan perlindungan data pasien yang masih perlu diperkuat, khususnya terkait keamanan informasi kesehatan yang dikirim melalui sistem digital. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah sistem pembiayaan yang belum sepenuhnya jelas, karena layanan telemedicine belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem jaminan kesehatan nasional atau JKN. Yang terakhir itu ada kesimpulan, digital health melalui telemedicine berperan penting untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan jarak dan waktu.
Melalui aplikasi seperti Klik Dokter, proses konsultasi dapat berjalan lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Meskipun demikian, pemanfaatannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya akses infrastruktur internet, kurangnya literasi teknologi, perlindungan keamanan data pasien, serta sistem pembiayaan layanan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak agar digital health dapat berkembang secara optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.